Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala haula wala quwwata illa billahi amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita pada sore hari ini dalam rangka melanjutkan kajian kitab Al-Iman bil Yaumil Akhir, yang pada kesempatan yang lalu kita telah selesaikan pembahasan seputar tanda-tanda kiamat besar, yaitu Al-Masih Ad-Dajjal. Dan insyaallah taala akan kita lanjutkan pembahasan berikutnya masih berkaitan dengan tanda-tanda kiamat besar. Tanda-tanda yang ketiga yaitu turunnya Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Penulis mengatakan tsalitsan nuzul Isa bin Maryam alaihi salam. Ya, tanda yang ketiga turunnya Nabi Isa bin Maryam alaihi salam. Marra bina anna min asyratis saati al-kubra nuzul Isa bin Maryam alaihi salam. Telah kita jelaskan sebelumnya bahwasanya di antara tanda-tanda hari kiamat besar adalah turunnya Nabi Isa alaihi salam. Wal haditsu fi hadza sya'n sayatanawalul jawanib at-taliyah. Hadis-hadis tentang masalah ini atau pembahasan seputar masalah ini akan mengambil beberapa sisi sebagai berikut. Yang pertama, aqidatul muslimina fi Isa alaihi salam. Yang pertama harus kita bahas adalah tentang akidah kita berkaitan dengan Nabi Isa alaihissalam. Apa yang harus kita yakini tentang beliau? Kaum muslimin yakini tentang beliau Nabi Isa alaihissalam. Aqidatul muslimina fi Isa tatalakhasu fi ma yali. Akidah kaum muslimin berkaitan dengan Nabi Isa dapat diringkas dalam beberapa hal berikut. Yang pertama, annahu abdullahi wa rasulihi wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhun minhu. Yang pertama kita yakini adalah bahwasanya Nabi Isa adalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Ya, hamba dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga sekaligus merupakan rasul atau utusan Allah. Dan kalimat Allah yang Allah tiupkan kepada Maryam. Dan ruh dari Allah Subhanahu wa taala atau Ruhul Qudus atau ruh, ya kita sebutnya adalah ruh yang ditiupkan kepada Maryam. Ini keyakinan kita yang pertama tentang Nabi Isa. Kemudian yang kedua, wa annahu waladun min ghairi abin kama khuliqa Adam min ghairi abin wala ummin. Yang kedua, kita meyakini bahwasanya Nabi Isa adalah dilahirkan tanpa ayah sebagaimana Nabi Adam diciptakan tanpa ayah dan juga tanpa ibu. Kemudian yang ketiga, wa annahu ahadu ulil azmi minar rusul. Yang ketiga, Nabi Isa adalah salah satu di antara 5 nabi ulul azmi. Ya, Nabi Nuh, ya, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itulah nabi ulul azmi yang mereka derajatnya lebih tinggi daripada Rasul biasa karena mereka mendapatkan cobaan dalam dakwah yang lebih berat daripada yang lainnya. Kemudian yang berikutnya keyakinan kita adalah annahu abdun laisa lahu min khasa'isir rububiyyah walal uluhiyyah syai'. Kita meyakini bahwa Nabi Isa adalah hamba dan tidak punya keistimewaan hak-hak rububiyah, menciptakan, menghidupkan, mematikan, walal uluhiyah, dan tidak punya hak-hak untuk peribadatan, ya disembah, kemudian diagung-agungkan melebihi level beliau. Ya, ini adalah beliau tidak punya hak untuk itu, ya. Yang berikutnya, wa annallaha qad azhara ala yadayhi al-mu'jizat wal ayat ka ihya'il mauta. Dan kita meyakini bahwasanya Allah telah menampakkan melalui tangan beliau berbagai macam mukjizat dan tanda-tanda kekuasaan. Semisal ihya'il mauta, menghidupkan orang-orang yang mati.
tentu dengan izin Allah, ya. Wa ibra'ul akmah, dan menyembuhkan orang yang sakit kusta atau lepra. Wa annahu kallaman nas fil mahdi sabiyya. Dan kita juga meyakini di antara mukjizat Nabi Isa adalah beliau berbicara dengan orang-orang ketika masih di gendongan, ketika masih bayi. Yang Allah kisahkan dalam surat Maryam, ya. Qala inni abdullahi ataniyal kitab wa ja'alani nabiyya, dan seterusnya. Ini adalah beberapa mukjizat Nabi Isa alaihissalam. Kemudian yang berikutnya kita meyakini wa annahu da'a qaumahu ila ibadatillahi wahdahu la syarikalah. Bahwasanya Nabi Isa mengajak kepada kaumnya yaitu Bani Israel untuk menyembah Allah semata dan tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ya, berbeda dengan apa yang diyakini orang-orang Nasrani zaman sekarang yang mereka menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ini tidak sesuai dengan dakwahnya Nabi Isa sendiri. Kemudian berikutnya wa annahu basyara bi nubuwwati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya Nabi Isa telah mengabarkan tentang kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Allah Taala menyebutkan dalam Al-Qur'an, ya, wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Dan Nabi Isa mengatakan, aku sebagai pemberi kabar gembira yang mengabarkan kepada kalian akan datangnya seorang rasul setelahku yang bernama Ahmad, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang berikutnya wa annahu laisa bainahu wa baina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabi. Dan kita meyakini bahwasanya antara beliau dengan nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak ada nabi. Artinya begitu Nabi Isa langsung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atau boleh kita katakan Nabi Isa merupakan nabi Bani Israel yang terakhir. Setelah Nabi Isa lah nabi dari kalangan Arab, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang berikutnya kita meyakini bahwasanya annahu lam yuslab. Bahwasanya beliau tidaklah disalib. Ya, walakin syubbihalah. Yang disalib adalah yang diserupakan kepada Nabi Isa. Ya, ada beberapa pendapat dalam masalah ini, ada yang mengatakan yang diserupakan itu seorang prajurit Romawi. Ya, ketika mencari kemudian dia diserupakan dengan Nabi Isa. Ada yang mengatakan dia murid yang berkhianat yang diserupakan. Ada juga yang mengatakan bahwasanya yang diserupakanlah murid yang setia kepada Nabi Isa, Hawari yang setia yang hendak menggantikan Nabi Isa. Wallahu ta'ala alam, yang jelas bukan Nabi Isa yang disalib. Walam yuqtal, Nabi Isa tidak pernah terbunuh. Ya, tidak pernah terbunuh dalam tiang salib. Tidak pernah mati dalam rangka entah itu menebus dosa ataupun yang lainnya, sebagaimana klaim orang-orang Nasrani. Ya, Allah Ta'ala mengatakan wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbihalahu. Ya, mereka tidak pernah menyalibnya, mereka tidak pernah membunuhnya, tapi yang dibunuh dan disalib adalah yang diserupakan dengannya. Bal rafa'ahu Allahu ilaih. Bahkan Nabi Isa ketika itu diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala ke atas langit, ya, untuk nanti turun di akhir zaman. Kemudian yang berikutnya wa annahu yanzilu fi akhiriz zamani kama sayati tafsilu dzalik. Dan bahwasanya kita yakin bahwasanya Nabi Isa akan turun di akhir zaman sebagaimana akan datang penjelasan dalam hal ini. Kemudian yang berikutnya kita meyakini wa anna yamutu fil ardi wa yudfanu fiha. Kita meyakini bahwasanya Nabi Isa akan meninggal di bumi dan akan dikuburkan di dalamnya. Wa yub'atsu minha kasairi bani Adam, dan Nabi Isa juga akan dibangkitkan dari bumi sebagaimana Bani Adam yang lain. Ya. Ini beberapa keyakinan kaum muslimin terkait dengan Nabi Isa alaihissalam. Kemudian yang berikutnya kita akan mempelajari ciri fisik Nabi Isa alaihissalam. Ya, sifatu Isa alaihissalam. Sifatuhu allati ja'at biha ar-riwayatu annahu rajulun marbu'ul qamah. Sifat yang pertama yang datang dalam berbagai macam riwayat adalah bahwasanya beliau adalah rajulun marbu'ul qamah, seorang laki-laki yang berperawakan sedang. Ya, artinya tidak terlalu besar juga tidak yang kecil. Laisa bil tawil wala bil qasir, tidak tinggi banget dan juga tidak pendek. Ya, sedang saja.
Ahmar, beliau berkulit merah. Ja'dur ra'si, aridus sadr, dan beliau rambutnya itu ikal. Rambutnya ikal dan dadanya bidang. Sibtus syar, beliau juga rambutnya ada seperti air mengalir, ya, lurus tapi ada ikalnya, begitu ya, kurang lebih demikian. Ka'annama kharaja min dimas ay hammam, dan itu digambarkan seolah-olah baru keluar dari pemandian atau keluar dari bak mandi, artinya seperti orang yang habis bercelup kemudian rambutnya tentu akan jatuh ke bawah dan ada semacam ikal, ya. Lahu limmatun qad rajjalaha tamla'u ma baina mankibai, dan beliau punya limah itu rambut yang mencapai pundak, ya, yang beliau sisir. Nah, beliau rapikan, beliau sisir yang memenuhi kedua pundak beliau. Jadi memang rambut beliau panjang, ada ikal-ikalnya, ya. Namun jangan menggambarkan seperti yang di film-film atau di gambar-gambar, ya. Yang jelas kita hanya menyampaikan apa yang ada dalam riwayat. Kemudian yang berikutnya, sebab kenapa beliau disebut Al-Masih. Ya, sababu tasmiyatihi bil Masih. Sebab kenapa beliau disebut Al-Masih. Kan kemarin disebut kenapa Al-Masih Ad-Dajjal. Nah, sekarang juga kenapa Al-Masih Isa bin Maryam. Ikhtalafa fi dzalika ala 23 qaulan. Para ulama berbeda pendapat tentang kenapa dinamakan Al-Masih menjadi kurang lebih 23 pendapat. Jadi banyak sekali pendapat ulama tentang kenapa disebut Al-Masih, ya. Ada 23 pendapat. Wa qad madha dzikru syai'in minha 'indal hadithi 'anil Masihid Dajjal, dan sudah berlalu penjelasannya ketika kita membahas tentang Al-Masih Ad-Dajjal. Kita sudah sebutkan beberapa pengertian Al-Masih di situ. Wa mimma qila fi sababi tasmiyati Isa alaihi salam bil Masih annahu kana la yamsahu dha'ahah illa bari wala maitan illa hayy, ya. Dan di antara pendapat menyebutkan bahwasanya sebab disebutnya beliau sebagai Al-Masih adalah karena tidaklah beliau mengusap, yamsahu, ya, dari masih itu artinya ya, dari masih yaitu mengusap atau menyapu atau mengusap, ya. Tidaklah beliau mengusap orang yang sakit kecuali akan sembuh. Ya, seperti orang yang kena kusta, orang yang sakit yang lain, ya, sembuh. Wala maitan illa hayy, dan tidaklah beliau menyentuh, mengusap orang yang sudah meninggal kecuali hidup kembali. Ya, biiznillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ya, Al-Masih berarti di sini maknanya pengusap, ya, pengusap. Wa qila Al-Masih as-Sadiq atau as-Siddiq, ya. As-Siddiq. Ada pula yang mengatakan Al-Masih maknanya as-Siddiq, yaitu yang terpercaya dan yang mempercayai. Wa qila inna aslal kalimati hama syekha. Ada juga yang mengatakan Masih itu dari bahasa non-Arab, ya, yaitu hama syiha. Fa'urribat, kemudian diarabkan, ya, diserap ke dalam bahasa Arab ila Masiyan, nah, atau Mesayah, ya, atau bahasa orang Inggrisnya itu Messiah, the Messiah, ya. Masiyan wa kadzalika tantiqu bihil Yahud, dan demikian pula orang Yahudi mengucapkannya seperti itu. Ya, bisa Mesias, Mesaya, atau yang semisalnya Masih, ya. Waqila, ada juga mengatakan li'annahu kharaja min batni ummihi ka'annahu mamsuhun bidduhan. Ya, ada juga yang mengatakan bahwasanya kenapa Al-Masih, karena ketika keluar dari perut ibunya beliau seperti mamsuhun bidduhan, seperti sudah dioles dengan minyak. Dioles dengan minyak yang untuk membersihkan kotoran-kotoran bayi itu kan, keluar itu sudah bersih. Ya. Waqila li'annahu musiha 'inda wiladatihi bidduhan, atau ada yang juga mengatakan karena memang ketika lahir beliau diusap dengan lemak atau minyak. Ya. Waqila, pendapat lain mengatakan li husni wajhihi, karena
wajahnya tampan. Ya, karena wajah beliau tampan. Idzal masih fil lughah al-jamil al-wajh. Karena al-masih dalam bahasa Arab itu bisa bermakna yang tampan wajahnya. Yuqalu ala wajhihi mashatun min jamal. Dan orang Arab biasa mengatakan pada wajahnya terdapat mashat, semacam ciri kegantengan. Nah, gitu ya, semacam, jadi pada wajahnya ada tanda ketampanan, itu maksudnya. Kemudian pendapat terakhir yang disebutkan di sini, waqila li'annahu yamsahul arda. Karena beliau menyapu bumi. Menyapu di sini bukan berarti nyapu halaman, bukan ya. Yamsahu ini menyapu artinya pergi dengan cepat, ya, sehingga seperti menyapu bumi. Ai yaqta'uha, yaitu memotong bumi, jadi jalan dari satu tempat ke tempat lain dengan cepat. Sumiya Isa bidzalik li'annahu kana taratan bisyam wa taratan bi Misr. Disebut demikian karena kadangkala Nabi Isa di negeri Syam, yaitu di sekitar Palestina, Suriah dan sekitarnya, wa taratan bi Misr, kadangkala di daerah Mesir, wa taratan ala sawahilil bahr, kadang di pinggir-pinggir pantai, wa fil mahamah, dan kadang di daerah gurun-gurun, ya. Jadi beliau juga berada di banyak tempat. Ini beberapa pendapat tentang penamaan Al-Masih, ya. Adapun yang masyhur di kalangan kita adalah Al-Masih karena memang beliau mengusap, ya, untuk mengobati orang sakit beliau mengusap, kemudian mengirim orang mati beliau juga mengusap. Wallahu taala alam. Kemudian yang berikutnya berkaitan dengan nas-nas atau dalil-dalil yang berbicara tentang turunnya Nabi Isa. Ini dalilnya sangat banyak, ya. Tawaturul akhbari fi nuzulihi, yaitu mutawatirnya kabar atau hadis atau ayat berkaitan dengan turunnya Nabi Isa. Kalau kita katakan mutawatir berarti sangat banyak. Sangat banyak sehingga tidak mungkin didustakan. Ini pengertian dari tawatur. Itu tawatur artinya berturut-turut, ya. Jadi sangat banyak yang meriwayatkan tentang Nabi Isa ini. Yustakhlasu minan nususil waridati fi sya'ni Isa alaihi salam annahu nazilun la mahalah. Dapat diambil dari berbagai teks atau berbagai nas yang datang berkaitan dengan Isa, bahwasanya Isa akan turun dan la mahalah, dan tidak mungkin tidak. La mahalah artinya sudah pasti akan turun. Wa anna nususa bidzalika mutawatirah, dan nas-nas dalam masalah ini mutawatir, sangat banyak. Ya, kalau hadis itu kan ada dhaif, ada hasan, ada sahih, ada mutawatir. Nah, mutawatir itu lebih tinggi daripada sahih. Kalau sahih mungkin masih bisa orang mendhaifkan, ya, tapi mutawatir enggak mungkin didhaifkan. Ya, saking kuatnya. Fatakdzibu binuzulihi takdzibun lirrasuli sallallahu alaihi wasallam, sehingga mendustakan turunnya Nabi Isa merupakan bentuk mendustakan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, sebagaimana kita mendustakan hal-hal yang sudah pasti dalam kehidupan kita, ya. Kita mendustakan bahwasanya misalnya Borobudur ada di Magelang. Semua orang tahu. Kalau Anda mendustakan sendiri itu Anda akan dicemooh, ya, karena mendustakan sesuatu yang sangat jelas yang sudah diakui oleh banyak orang. Nah, sama. Kalau hadis mutawatir itu hadis yang kalau sampai orang untuk mengingkarinya itu kebangetan, ya, sehingga dianggap takdzibun lirrasul, yaitu mendustakan Rasul kalau mendustakan yang mutawatir. Bal huwa takdzibun lil Qur'anil Karim alladzi dalla ala nuzul Isa alaihi salam. Bahkan dia juga termasuk mendustakan Al-Qur'an yang menunjukkan tentang turunnya Nabi Isa alaihi salam. Walaqad madha syai'un minal adillati ala nuzulihi, dan telah datang beberapa dalil tentang turunnya Nabi Isa. Di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Walamma duriba ibnu Maryam mathalan idza qaumuka minhu yasiddun." Allah taala menceritakan tentang ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan Nabi Isa sebagai perumpamaan. Ya, maka ketika walamma duriba ibnu Maryam, ketika Nabi Isa dijadikan perumpamaan tentang
bahwasanya kalian dan yang kalian sembah akan masuk neraka, maka kaummu, yaitu kaum engkau wahai Muhammad, kaum Quraisy, yasiddur, mereka bersorak gembira, mereka merasa menang. Loh, berarti Nabi Isa masuk neraka juga. Mereka merasa menang, ya. Katanya engkau dan yang kau sembah akan masuk neraka dalam Al-Qur'an. Nah, Nabi Isa berarti gimana? Nah, mereka senang bisa seperti seolah mau menangkan argumen. Nah, Nabi Isa nanti neraka gimana gitu. Padahal tidak, ya. Padahal kalau sesembahan yang masuk neraka adalah sembahan yang rela disembah. Nabi Isa tidak rela disembah, maka Nabi Isa tidak masuk neraka. Nah, ini ayat dalam surat Az-Zukhruf ayat 57 sampai ayat ke-61, yaitu Allah Ta'ala mengatakan, wa innahu la'ilmun lis-sa'ati, dan sesungguhnya Nabi Isa adalah ilmun lis-sa'ati, adalah pengetahuan tentang hari kiamat. Ya, fala tamtarunna biha, maka janganlah kamu ragu tentangnya, wattabi'uni hadza siratum mustaqim, dan ikutilah aku, inilah jalan yang lurus. Ini ayat-ayat dari ayat 57 sampai 61 bicara tentang Nabi Isa. Ya. Apa yang dimaksud dengan ilmu lis-sa'ah? Ai nuzul Isa alaihi salam qabla yaumil qiyamah, alamatan ala qurbis sa'ah. Yaitu turunnya Nabi Isa sebelum datangnya hari kiamat besar merupakan alamah, merupakan ciri, tanda akan dekatnya as-sa'ah, yaitu hari kiamat. Wa yadullu ala dzalika al-qiraah al-ukhra, dan ini juga ditunjukkan oleh qiraat yang lain. Jadi Al-Qur'an itu kadang datang dengan qiraat yang berbeda. Ada pada beberapa ayat qiraatnya berbeda. Nah, kalau dalam qiraah yang lain adalah wa innahu la'alamun lis-sa'ah. Kalau ini kan la'ilmun lis-sa'ah, kalau ini la'alamun. Kalau ilmun kan ilmu. Kalau alam itu artinya tanda. Ya, alam itu artinya tanda. Ada juga qiraah yang membaca wa innahu la'alamun lis-sa'ah, dan sesungguhnya Isa merupakan tanda-tanda hari kiamat. Bi fathil ain wal lam, dengan ain dan lamnya di fathah alam. Ya, yang artinya tanda. Ai alamatun wa amaratun ala qiyamis sa'ah, yaitu maknanya adalah ya tanda-tanda terjadinya hari kiamat. Wa hadhil qiraah marwiyah an Ibni Abbasin wa Mujahid wa ghairihima min a'immatit tafsir. Dan qiraah semacam ini atau pembacaan semacam ini, cara baca seperti ini itu diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas, Mujahid, dan yang lainnya dari para imam-imam ahli tafsir. Ya. Baik. Dan diriwayatkan oleh Imam Ahmad dengan sanadnya dari sampai Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dalam tafsirnya tentang ayat ini, wa innahu la'alamun lis-sa'ah qala huwa khuruju Isa ibn Maryam qabla yaumil qiyamah. Abdullah bin Abbas dan yang lainnya ya menjelaskan tentang makna ayat ini, yaitu apa maksud dari alamun lis-sa'ah, tanda-tanda kiamat, yaitu turunnya atau keluarnya Nabi Isa sebelum datangnya hari kiamat. Ya, berarti ini sudah ada ayatnya, sudah ada tafsirnya juga menjelaskan tentang turunnya Nabi Isa. Kemudian dari hadis, ya. Kalau dari Al-Quran sekarang hadis. Wa minas sunnati ma rawahu syaikhani an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Apa yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, yang mengatakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, walladzi nafsi biyadihi, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, yaitu demi Allah, la yushikanna ayyangzila fikum ibnu Maryam, betul-betul hampir-hampir akan turun di tengah-tengah kalian Isa bin Maryam, hakaman adalan, yang dia akan menjadi hakim yang adil, fa yaksurus salib, ya, dia akan menghancurkan salib-salib, wa yaqtulul khinzir, dan akan membunuh babi-babi, wa yada'ul jizyah, dan akan menghapus jizyah atau upeti yang biasanya diberikan kepada
kaum muslimin dari orang-orang kafir, orang-orang yang tidak mau pindah agama, maka diizinkan untuk tinggal di negeri kaum muslimin dengan membayar jizyah. Nah, nanti nama Nabi Isa dihapus, ya tidak diberlakukan lagi. Wa yafidul mal hatta la yaqbaluhu ahadun, dan harta itu akan tersebar melimpah sampai tidak ada yang mau menerima harta. Semua udah berkecukupan, udah nggak ada yang menerima sedekah lagi. Saking makmurnya, ya. Hatta takunu sajdah al-wahida khairan minad dunya wa ma fiha. Sehingga sampai satu sujud itu lebih berharga daripada dunia dan seisinya. Dunia udah nggak berharga lagi, udah mau apa semua sudah ada, nggak butuh apa-apa lagi ya. Lebih berharga apa? Sujud daripada dunia. Itulah di zaman Nabi Isa alaihissalam. Tsumma yaqulu Abu Hurairah, kemudian Abu Hurairah mengatakan, Iqra'u in syi'tum, coba baca ayat ini jika kalian mau. Wa in min ahlil kitabi illa liyu'minanna bihi, dan sesungguhnya di antara ahli kitab akan ada yang beriman kepada Nabi Isa qabla mautihi, sebelum meninggalnya Nabi Isa. Wa yaumal qiyamati yakunu alaihim syahida, dan pada hari kiamat ia akan menjadi saksi bagi mereka. Jadi akan ada ahli kitab yang beriman kepada Nabi Isa sebelum Nabi Isa wafat. Ya. Wa hadza tafsirun min Abi Hurairah li hadhil ayah. Dan ini adalah tafsir Abu Hurairah berkaitan dengan ayat ini, bi anal murada biha anna min ahlil kitabi man sayu'minu bi Isa alaihi salam. Bahwasanya kata beliau, maknanya adalah di antara ahli kitab ada yang akan nanti beriman kepada Nabi Isa qabla mautihi, sebelum Nabi Isa wafat di akhir zaman nanti. Wa dzalika 'inda nuzulihi fi akhiriz zaman. Dan itu terjadi ketika beliau turun di akhir zaman, kama sabaqa bayanuhu, sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya. Ya, kalau sekarang ini mereka masih meyakini Isa adalah Tuhan, begitu lihat Nabi Isa langsung dan dijelaskan kepada mereka, mereka akan beriman kepada beliau. Baik, yang berikutnya adalah sifatu nuzulihi. Bagaimana beliau nanti turun? Seperti apa turunnya beliau ke dunia? Ba'da khurujid dajjal wa ifsaduhu fil ardi yab'atsullahu Isa alaihi salam fayanzilu ilal ard. Setelah dajjal keluar dan berbuat kerusakan di bumi, maka Allah mengutus Nabi Isa kemudian turun ke bumi. Wa yakunu nuzuluhu 'indal manarah al-bayda syarqi Dimashq Asy-Syam. Dan beliau akan turun di dekat atau di menara putih sebelah timur Damaskus di negeri Syam. Wa 'alaihi mahrudatan, dan beliau mengenakan mahrudatan. Apa mahrudatan? Di sini dijelaskan, ya, thawbaini masbughain biwars thumma za'faron. Yang dimaksud dengan mahrudatan adalah dua potong baju yang dicelup dengan wars, yaitu semacam pewarna, kemudian dicelup dengan za'faron atau safron. Dia pakai baju celup. Nanti Nabi Isa turunnya pakai semacam warnanya agak kuning mendekati merah gitu ya. Kalau za'faron kan warnanya agak kuning ya, warna kuning, wars juga kuning. Wadi'an kafaihi ala ajnihati malakain. Dan beliau akan meletakkan kedua telapak tangan beliau di atas sayap dua malaikat. Ya, sayap dua malaikat. Idza taqta'a ra'suhu qatara. Ketika beliau menundukkan kepalanya, maka akan jatuh tetesan-tetesan air. Wa idza rafa'ahu tahaddara minhu jamanun kallu'lu. Dan kalau beliau angkat kepalanya, maka akan turun juga embun-embun yang seperti mutiara. Ya, sangat indah. Wala yahillu lil kafirin yajidu rihan nafasihi illa mat. Dan tidak ada seorang kafir pun yang mendapati hembusan nafas Nabi Isa, melainkan akan mati. Jadi, hembusan nafasnya ini akan mematikan orang-orang kafir. Wa nafasuhu yantahi haitsu yantahi tarfuhu. Dan nafasnya itu akan
sepanjang matanya memandang. Jadi kemana Nabi Isa memandang, itulah nafasnya juga akan sejauh itu. Akan membunuh orang-orang kafir. Wa yakunu nuzuluhu 'ala ta'ifah al-mansurah allati tuqatil 'alal haqq. Dan beliau turun kepada Ta'ifah Mansurah. Ta'ifah Mansurah adalah golongan yang akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu ahli sunnah wal jamaah, yang mereka berperang di atas kebenaran. Wa takunu mujtami'atan liqitalid dajjal, dan mereka akan bersatu untuk memerangi dajjal. Fayanzilu waqta iqamati sholatil fajr, sehingga beliau akan turun tepat ketika sholat subuh ditegakkan. Ya, turun ketika waktu subuh, sholat subuh mau ditegakkan. Wa yusalli khalfa amirin fil tilka wa yusalli khalfa amiri tilka ta'ifah, dan akan sholat di belakang pemimpin dari kelompok yang ditolong tersebut, yang diantara pada ulama inilah Imam Mahdi yang akan mengimami Nabi Isa. Ba'da an yuqala lahu, setelah ada yang berkata kepada Nabi Isa, ta'al ya sholli lana. Kata kelompok ini kepada Nabi Isa, wahai Nabi Isa, ya salatlah mengimami kami, atau shalla bina, salatlah mengimami kami. Fa yaqulu alaihi salam, maka Nabi Isa mengatakan, la, enggak, ya, inna ba'dakum ala ba'din umara, sesungguhnya kalian adalah imam sesama kalian, ya. Takrimatan Allah hadhil ummah, sebagai pemuliaan Allah terhadap umat ini. Ya, umat terbaik. Umat Nabi Muhammad adalah umat terbaik. Dan Nabi Isa ketika turun itu sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW, bukan sebagai nabi yang datang setelah Nabi Muhammad. Oleh sebab itu kenapa Nabi Isa sholatnya di belakang pemimpin kaum muslimin ketika itu, yaitu Imam Mahdi. Dan kita akan bahas sedikit tentang beberapa hikmah turunnya Nabi Isa alaihissalam, ya. Tidak akan selesai, namun kita akan sampaikan sebagian dulu. Insyaallah akan kita lanjutkan lagi di pertemuan berikutnya, ya, tentang hikmah turunnya Nabi Isa alaihissalam. Al-hikmatu min nuzuli Isa alaihissalam duna ghairihi. Nah, hikmah kenapa yang turun itu Nabi Isa, bukan nabi yang lain. Bukan Nabi Musa, bukan Nabi Ibrahim, ya. Kenapa kok Nabi Isa yang turun? Ini ada hikmahnya. Laqad talamasa ba'du al-ulama hikmata dzalik. Sebagian ulama berusaha untuk mencari apa hikmah kenapa kok yang diturunkan adalah Nabi Isa, kenapa bukan yang lain. Wa minal aujahallati qilat ma yali, dan di antara beberapa sisi yang bisa disampaikan di sini adalah yang pertama, hikmahnya adalah ar-raddu 'alal yahud, sebagai bantahan kepada orang-orang Yahudi. Ya. Fahum yaz'umuna annahum qataluhu, karena orang Yahudi mereka mengklaim telah membunuh Nabi Isa. Ternyata Nabi Isa nanti hidup turun. Nah, berarti ini sebagai apa? Sebagai bantahan kepada orang Yahudi, klaim mereka salah. Klaim mereka telah membunuh Isa adalah salah. Dan saya pernah melihat videonya ketika ada di internet, ya. Salah seorang Yahudi, mereka betul-betul mengatakan bahwa we killed him, gitu ya. Kita sudah membunuh dia. Ya, ada videonya, ya. Saya pernah memang mereka meyakini demikian sampai sekarang. Wasalabuhu, dan mereka mengklaim telah mensalibnya, ya. Fabayyanallahu azza wa jalla lahum wa li ghairihim minal munafiqina annahu huwallazi yaqtuluhum. Dan maka Allah akan menjelaskan kepada mereka, Allah akan tampakkan kepada mereka dan kepada selain mereka dari kalangan orang-orang munafik bahwasanya Nabi Isa lah yang akan membunuh mereka. Wa yaqtulu ra'isahum, dan akan membunuh pemimpin-pemimpin mereka, wa kabirahum, pembesar-pembesar mereka, wa kabirahum ad-dajjal, afan. Wa yaqtulu ra'isahum wa kabirahum. Nabi Isa akan membunuh pemimpin dan petinggi mereka, pembesar mereka, yaitu siapa? Ad-dajjal alladzi yadda'i rububiyah. Yaitu Dajjal yang mengklaim punya kekuasaan
rububiyah, ya, bisa menghidupkan, menumbuhkan tanaman, menurunkan hujan, dan betul memang bisa, ya. Maka Nabi Isa yang akan membunuh pemimpin Yahudi yaitu Dajjal, karena disebut oleh sebuah hadis bahwasanya nanti di antara pengikut Dajjal adalah 70.000 Yahudi dari Asbahan. Kita sudah bahas di ketika kita membahas tanda-tanda kiamat kecil, ya. Taib. Kemudian hikmah yang kedua adalah anna ingzalahu lidunuwi ajalihi liyudfana fil ardi. Di antara hikmahnya adalah turunnya beliau menunjukkan ajal beliau sudah dekat dan beliau akan dimakamkan di bumi, ya. Idz laisa li makhluqin minat turabi ayyamuta fis sama. Karena tidak ada makhluk yang berasal dari tanah matinya di langit. Lakinna amrahu yajri ala ma qalahu Allah Ta'ala, akan tapi yang benar adalah sebagaimana yang Allah sampaikan dalam Al-Quran, minha khalaqnakum, dari tanah kami ciptakan kalian, wa fiha nu'idukum, dan kepada tanah kami akan kembalikan kalian, wa minha nukhrijukum taratan ukhra, dan dari tanah pula kami akan keluarkan kalian pada kesempatan yang lain, yaitu kesempatan hari kiamat, hari kebangkitan. Maka semua mati di bumi, ya, tidak ada yang meninggal di langit. Kalau Nabi Isa nggak turun, ya nanti meninggalnya di langit, kan tidak sesuai dengan ayat ini. Fa'allahu azza wa jalla yungziluhu minas sama ilal ardi muddatan yarahu fiha min man yaqrabu minhu wa yasma'u bihi man na'a anhu. Maka Allah menurunkan beliau dari langit pada satu kurun tertentu, yang mana itu bisa dilihat oleh orang yang dekat di situ, yaitu orang-orang yang ada di Syam, dan dapat didengar oleh orang-orang yang jauh darinya, yaitu orang-orang yang jauh dari tempat turunnya Nabi Isa. Tsumma yaqbiduhu, kemudian Allah akan angkat nyawa beliau, atau Allah akan wafatkan beliau. Wa yatawallal mu'minuna amrahu, dan kaum mukminin, ya, orang-orang beriman, ya, kaum muslimin akan mengurusi jenazah beliau. Wa yusalluna alaihi, dan akan menyolatkan beliau. Wa yudfanu haitsu dufinal anbiya alladzina ummuhu Maryam min naslihim fil ardil muqaddasah. Dan beliau akan dikubur di tempat dikuburnya para nabi, yang mana ibunya termasuk di antara keturunan mereka. Ibunya siapa? Yaitu Maryam, yang merupakan keturunan dari Imran, yang merupakan orang-orang Bani Israel. Nabi-nabi Israel dimakamkan di Ardul Muqaddasah, yaitu di Syam, di Palestina, ya. Fayunsharu idza nusyira ma'ahum, maka beliau akan dibangkitkan atau dikumpulkan ketika mereka dikumpulkan. Fahadha sababu inzalihi ghaira annahu yattafiq fi tilkal ayyam khurujid dajjal. Inilah sebab kenapa beliau diturunkan, ya, dan bertepatan dengan hari-hari di mana Dajjal keluar, ya. Wa fitnatuhu linnas, dan hari-hari di mana Dajjal itu memfitnah atau menguji orang-orang, duna ayyan tasiba ahadun liqitalihi, dalam kondisi tidak ada seorang pun yang dapat mengalahkan Dajjal. Fayakunu huwa ahaqqu bitawajjuh ilaihi, sehingga Nabi Isa lah yang kemudian menjadi orang yang paling berhak untuk berhadapan langsung dengan Dajjal. Wa yajri qatluhu ala yadayhi, dan akhirnya Dajjal mati di tangan beliau. Idz kana mimman istafahu Allahu li risalatihi, karena memang beliaulah yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengemban risalahnya. Wa anzala alaihi kitabah, dan beliaulah yang diutus, atau beliaulah yang kemudian Allah menurunkan kitab bersamanya, yaitu kitab Injil. Wa ja'alahu wa ummahu ayah, dan beliaulah yang Allah jadikan bersama ibunya sebagai tanda-tanda kekuasaan, ya. Bagaimana Maryam sebagai wali, ya, bisa dapat makanan tanpa
berusaha ya, tiba-tiba ada makanan, ya. Kemudian bagaimana Maryam bisa mengandung tanpa ada yang menyentuh. Ini kan ayat sebagai walina ja'alahu ayatan linnasi wa rahmatan minna. Kata Allah dalam surat Maryam, dan kami jadikan Isa sebagai ayatan linnas, sebagai tanda-tanda bagi manusia, wa rahmatan minna, dan sebagai bentuk kasih sayang dari kami. Ya. Fa'ala hadzal wajh yakunul amru bi inzalihi la annahu yanzilu liqitalid dajjal qasdan. Maka oleh sebab itu, atau dari sisi penjelasan ini, maka turunnya beliau itu bukan untuk memerangi Dajjal secara asal, namun memang tujuannya adalah untuk supaya beliau wafatnya di bumi. Ya. Masih ada beberapa lagi ya, cukup banyak tentang hikmah kenapa Nabi Isa diturunkan di akhir zaman dan bukan yang lain. Ya, insya Allah akan kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Baik Ustaz, ada pertanyaan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apakah termasuk dikatakan beruntung orang yang bertemu dengan Nabi Isa pada akhir zaman? Kami tidak menemukan dalil bahwasanya orang yang bertemu Nabi Isa adalah orang yang beruntung. Namun kalau kita lihat secara apa yang terjadi nanti, di mana mereka akan berjihad bersama Nabi Isa, kemudian akan berperang dengan Yahudi, maka tentu pahalanya sangat luar biasa besar. Maka di situ letak keberuntungannya, ya, berkesempatan untuk berjihad melawan Yahudi yang orang zaman sekarang nggak ada kesempatan. Ya, bukan karena beruntung karena ketemu Nabi Isa. Ketemunya Nabi Isa itu ya tidak ada pahalanya, ya. Tapi yang berpahala adalah bersama beliau berjihad melawan Yahudi dan sampai membunuh Dajjal. Itulah yang kemudian mendapatkan keutamaan yang lebih daripada orang lain. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Ya. Barangkali itu yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.